lagi di materi dinamika penduduk Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS, pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun. Dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contohnya Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran HDI atau IPM. HDI merupakan kependekan dari Human Development Index, sedangkan IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Adapun pengertian dari HDI atau IPM adalah gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka kualitas penduduk negara tersebut tinggi. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah mencampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. A. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. B.
Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. C. Asia Selatan, bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab atau Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Selain benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagian contoh di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Sedangkan di Filipina terdapat 100 bahasa daerah serta 1683 bahasa asli atau daerah di India. Gambaran secara umum tentang bahasa di Asia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Sampai sini dulu ya sahabat Nusantara. Bye-bye.